Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa, video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan untuk session 10 pasti gue lanjut. Dan untuk session 7 nya nanti akan ada satu hari untuk session 7 khusus. Tapi tetap gue masukin session 10 nya. Tapi di hari itu bakalan banyak mendominasikan session 7 doang gitu. Pasti banyak, soalnya udah gue cicil dari sekarang. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ungkapan terima kasih pohon bodhisattva kepada Xiaoyan memberikan banyak bibit bodhisattva kepada Xiaoyan. Lalu Xiaoyan membagikannya kepada kelompoknya. Junfeng yang melihat kejadian ini, dia lalu berkata, "Bajingan kamu ya, sepertinya kamu ingin mati," ucap dari Junfeng. Xiaoyan menoleh perlahan setelah mendengar teriakan marah dari Junfeng. Kita telah memasuki pohon kuno bodhisattva bersama-sama dan mengalami banyak rintangan. Tetapi kamu sekarang berencana untuk mengambil semua benih bodhisattva. Bukankah itu sangat tidak masuk akal? Ucap dari Junfeng yang marah. Tidak masuk akal? Serang saja aku kalau kamu tidak menerimanya, ucap dari Xiaoyan. Saudara Hunyu, jangan katakan padaku bahwa kamu senang dia mengambil semua benih bodhisattvanya. Itu membuat usaha kita selama ini menjadi sia-sia, bukan? Ucap dari Junfeng. Hunyu lalu berkata, "Xiaoyan, bagikan 8 benih bodhisattva ke klanku dan pihak Hyphen Demon Phoenix. Itu akan mengakhiri masalah ini," ucap dari Hunyu. Xiaoyan lalu menjawab, "Maaf, aku menolaknya," ucap dari Xiaoyan. "Kalau begitu aku hanya bisa membunuhmu dulu," ucap dari Hunyu. Setelah kata-kata terakhir Hunyu terdengar, semua ahli dari klan Hun dan suku Demon Phoenix secara bersamaan melepaskan doki mereka tanpa menahan diri mereka dan langsung mengepung Xiaoyan. "Hunyu, apakah kamu benar-benar berencana memulai perang besar antara klan Gu dan klan Hun?" ucap dari Gu Qingya. "Hahaha, perang besar? Klan Hun tidak pernah takut dengan klan Gu," ucap dari Hunyu. Lalu Hunyu menoleh ke arah Xiaoyan. "Namamu baru-baru ini terkenal di sekitaran klan Hun karena Tianzu keempat gagal membunuhmu. Kali ini aku akan membunuhmu," ucap dari Hunyu. Doki hitam melonjak keluar dari tubuh Hunyu ke segala arah. Setelah kata-kata itu terdengar, "Serahkan Xiaoyan kepadaku, sisanya aku serahkan kepada kalian," ucap dari Hunyu. Junfeng lalu mengangguk. "Sebenarnya aku ingin sekali menghadapi bocah ini, tetapi karena saudara Hunyu yang memintanya, aku akan menyerahkannya kepada Anda," ucap dari Junfeng. "Serang! Barbebor, barbebor, dadedor, dadedor!" Baru saja kelompok Hunyu membuat pilar doki, dengan sekejap Xiaoyan langsung menghancurkan pilar doki itu semua. "Kakak Xiaoyan, kenapa kamu tidak meminta bantuanku untuk melawan Hunyu?" ucap dari Sun Er. "Tidak perlu, biar aku sendiri saja yang melawannya," ucap dari Xiaoyan. "Kalian semua hanya perlu berurusan dengan Junfeng dan yang lainnya. Ahli netral yang tersisa kemungkinan besar tidak akan terlibat dalam masalah ini. Oleh karena itu, kita harus bisa menangani orang-orang ini meskipun jumlahnya banyak," ucap dari Xiaoyan lagi. "Kamu harus berhati-hati kali ini," ucap dari Sun Er. Xiaoyan tersenyum. Dia melangkah maju dan perlahan berjalan keluar dari lingkaran yang telah dibentuk oleh suku Hyphen Demon Phoenix dan klan Hun. Orang-orang itu memberi jalan ketika dia keluar. Setelah itu Hunyu lalu berkata, "Kristal Tuse sebenarnya ada di tanganmu, bukan?" ucap dari Hunyu. Xiaoyan lalu menjawab, "Apakah kamu menginginkannya?" "Ambillah kalau bisa," ucap dari Xiaoyan yang menjawab. "Bocah sialan," ucap dari Hunyu. "Ayo berhentilah bermain-main," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke ruangan kosong. Angin panas terbentuk di ruangan itu. Hunyu terhuyung-huyung ke belakang setelah terkena angin tersebut. Xiaoyan mengambil langkah maju dan auranya yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Hunyu lalu berkata, "Walaupun kekuatanmu berada pada perubahan ke-9 dari puncak dusun, apakah kamu pikir aku takut kepadamu?" ucap dari Hunyu. Hunyu lalu menghirup udara dalam-dalam dan segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Tato klan perlahan muncul di alisnya. 8 perubahan ya.
Sayangnya ini masih belum cukup, ucap dari Xiaoyan. Kita akan tahu apakah itu cukup setelah kita bertukar pukulan saat ini, teriak dari Hunyu. Segel tangan Hunyu berubah dan dia membentuk banyak segel yang rumit. Doki di dalam tubuhnya membentuk telapak tangan hitam yang menakutkan. Telapak tangan penghancur jiwa, teriak dari Hunyu. Aku sudah mengatakan, itu masih belum cukup, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan muncul di depan telapak tangan Hunyu. Hunyu melihat dengan mata keterkejutannya saat api ganas tiba-tiba keluar dari tangan Xiaoyan. Buar! Semua orang yang menonton tercengang setelah melihat telapak tangan hitam dengan mudah dipecahkan oleh serangan Xiaoyan. Hunyu merasakan kemustahilan. Bagaimana mungkin, ucap dari Hunyu yang terkejut. Apakah anggota klan Hun hanya memiliki trik seperti itu? Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, kamu tidak boleh terlalu sombong, ucap dari Hunyu. Xiaoyan hanya tertawa mendengar kata-kata dari Hunyu. Kabut hitam melonjak dari tubuh Hunyu sebelum berubah menjadi banyak binatang kabut hitam yang ganas. Deder, dadedor, dadedor, beng 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 beng, 2000. Tetapi api besar menghantam binatang ini. Mereka semua meledak menjadi asap dalam sekejap. Kamu benar-benar kelas kepala, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan tangan api besar muncul di atas kepala Hunyu lalu membantingnya dengan kejam. Buar! Tangan api besar itu menabrak tubuh Hunyu dan dia tidak bisa mengelaknya. Hunyu memuntahkan seteguk darah segar dan tubuhnya juga melesat ke belakang dan mendarat di tanah dengan sangat keras. Buk! Setelah mengirim Hunyu terbang, Xiaoyan melirik medan pertempuran lainnya. Lalu beberapa pukulan dilemparkan ke udara dan angin yang menakutkan menembus ruang kosong sebelum menabrak tubuh beberapa ahli dari suku klan Hun dan Demon Haven Phoenix. Kekuatan yang kuat menyebabkan orang-orang ini memuntahkan darah dan terbang terpental juga. Buar! Hunyu benar-benar telah dihabisi secepat ini, ucap dari Jiu Feng. Mendengar kata-kata Jiu Feng, Xiaoyan lalu berkata, apakah kamu berencana untuk bertarung denganku secara pribadi kali ini? Ucap dari Xiaoyan. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Bocah ini sudah menjadi sangat kuat. Hanya tetua agung dalam suku yang bisa menghabisinya kali ini, ucap dari Jiu Feng. Pohon kuno Bodhisattva tiba-tiba mengeluarkan suara gemerisik sebelum gelombang demi gelombang spasial muncul. Apakah dunia ini akan runtuh? Ucap dari Xiaoyan. Perubahan yang tidak biasa ini menyebabkan semua orang panik. Orang-orang di medan pertempuran juga dengan cepat tersebar ke segala arah. Saat anggota klan Hun dengan cepat mengangkat Hunyu, setelah itu mereka berkumpul bersama dengan suku Haven Demon Phoenix. Saudara Hunyu, apakah kamu baik-baik saja? Ucap dari Jiu Feng. Hunyu mengelap darah yang berada di mulutnya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya saat matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Gelombang spasial menjadi lebih intens saat semua orang mundur. Tiba-tiba garis retakan muncul di pilar cahaya yang keluar dari sana. Setelah retakan pertama muncul, semakin banyak irisan spasial terus muncul di permukaan dalam beberapa menit. Ruangan mengeluarkan puluhan lubang, akhirnya itu pun meledak. Buar! Sementara itu di bagian terdalam dari wilayah Westerland kuno, pohon kuno Bodhisattva yang sangat besar berdiri sendiri di dalam padang rumput ini. Beberapa sosok duduk tidak jauh dari pohon purba Bodhisattva ini. Mereka adalah Nala Yanran dan yang lainnya yang ditinggal oleh Xiaoyan. Semua orang di sana telah sepenuhnya sembuh dari luka mereka. Tetapi mereka tidak mau pergi begitu saja. Oleh karena itu mereka terus berjaga-jaga dan menunggu Xiaoyan untuk kembali. Suara gemerisik tiba-tiba muncul. Pohon kuno Bodhisattva sebelumnya tidak pernah bergerak selama sebulan penuh. Saat ini pohon Bodhisattva mulai mengeluarkan cahaya jamrud yang menyilaukan. Setelah itu banyak sosok yang keluar dari cahaya ini dan mendarat di tanah. Guru, ucap dari Nala Yanran saat melihat Yun Yun. Kami akhirnya keluar juga, ucap dari Gu Qingyang.
Sementara itu Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas. Transformasinya adalah yang terbesar selama 1 bulan ini. Meskipun baru 1 bulan di mata orang lain, dia telah mengalami 100 reinkarnasi. Pelatihan reinkarnasi ini mungkin tidak benar-benar membuat melambung kekuatannya, tetapi tanpa sadar telah meningkatkan sesuatu yang dapat mempengaruhi dirinya. Pohon purba bodhisattva mulai bergerak lagi setelah semua orang dilempar keluar. Sebuah cahaya melingkar muncul di bawah pohon kuno bodhisattva. Tanah di bawah pohon itu tampak berubah menjadi cairan karena cahaya ini. Dan pohon bodhisattva purba perlahan memasuki bumi melalui cairan ini. Ekspresi semua orang berubah saat melihat pohon kuno bodhisattva memasuki tanah. Hati mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan karena pohon ini baru akan muncul lagi setelah 1000 tahun lamanya. Wah, sayangnya kita tidak menemukan hati bodhisattvanya, ucap dari Gokingya. Xiaoyan yang telah mendengar kata-kata ini, dia tersenyum. Diam-diam di tangannya dengan lembut mengusap bagian dada dan di mana jantung sebening kristal berada. Itu adalah hati bodhisattva yang legendaris, tetapi Xiaoyan belum memperbaikinya. Begitu dia benar-benar memperbaikinya, dia akan bisa masuk ke kelas Douseng. Saudara bodhisattva, terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti di lain waktu, ucap dari Xiaoyan yang melihat pohon bodhisattvanya masuk ke dalam tanah. Buar, pohon bodhisattva akhirnya tenggelam ke tanah sepenuhnya. Setelah melihat kejadian itu, Xiaoyan lalu melirik ke arah Jiu Feng. Dia lalu berkata, sepertinya kepala suku berikutnya dari suku Hyphen Demon Phoenix akan menjadi orang lain, ucap dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu, Jiu Feng lalu ketakutan. Hunyu, cepat lakukan sesuatu, teriak dari Jiu Feng. Setelah Hunyu mendengar teriakan dari Jiu Feng, dia mengepalkan tangannya dan sebuah token giok spasial muncul di tangannya. Lalu dia menghancurkannya. Kemudian gelombang spasial pun muncul. Mereka berencana memanggil para ahli dari klan mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu melambaikan tangannya dan nyala api kemudian berubah menjadi binatang api ganas yang bergegas menuju celah spasial. Tetapi sebelum bisa sampai ke sana, sebuah tangan putih tiba-tiba terulur dari celah spasial. Dan tangan itu meraih api yang dibuat oleh Xiaoyan. Dan kabut hitam pun melonjak setelah itu. Nyala api itu pun langsung menghilang terkena kabut hitamnya. Hunyu, aku tidak menyangka bahwa kamu tidak bisa menghabisi bocah dari klan Xiao ini. Suara orang tua terdengar dari celah spasial setelah tangan putih itu terulur. Setelah itu seorang laki-laki tua berpakaian putih perlahan keluar dari celah spasial itu. Sosok sesepuh ini sangat bongkok. Tangannya memegang tongkat tengkorak. Sesuatu yang aneh terjadi. Kalau tidak, aku tidak akan menggunakan token giok spasial ini. Dia berlatih selama 1 bulan penuh di bawah pohon kuno bodhisattva. Dan kekuatannya melonjak ke tahap ke-9 dari kelas puncak Dozun. Selain itu, dia masih memiliki beberapa benih bodhisattva di tangannya. Jadi aku harus meminta bantuan Anda penetua Guyo, ucap dari Hunyu. Oh, begitu ya. Ternyata bocah ini telah mendapatkan keberuntungan seperti itu, ucap dari Guyo. Bajingan, ini telah memanggil seorang ahli dari klan mereka, ucap dari Gua. Huking yang mengeluarkan sebuah token giok spasial lalu menghancurkannya. Tetapi dia terkejut karena tidak ada yang muncul setelah spasial itu terbuka. Tidak ada gunanya. Ruang di sini telah disegel oleh sosok ilusi Hyphen Demon Phoenix yang dipanggil oleh Jiu Feng. Tanpa izinnya, fakultasi spasial tidak bisa ditransmisikan, ucap dari Sun Er. Ternyata di sini juga ada beberapa generasi muda dari klan gue, ucap dari penetua Guyao. Penetua Guyao, jangan buang waktu dengan mereka. Situasi ini mungkin berubah jika kita menunda-nunda. Kita harus menangkap Xiaoyan terlebih dahulu kali ini, ucap dari Hunyu. Tidak mudah bagi tulang-tulang kakiku ini untuk keluar dari sini. Kamu harus berhenti memerintahku. Tidak ada gunanya klan Xiao bisa menghasilkan seseorang sepertimu.
Setelah kehabisan garis keturunannya dan cukup banyak ahli dari klan Hun kami yang telah mati di tanganmu, namamu cukup terkenal di klan Hun saat ini, ucap dari penetua Guyao. Xiaoyan hanya diam tanpa ekspresi. Dia bisa merasakan tekanan yang besar berasal dari penetua Guyao. Xiaoyan mungkin berada di perubahan ke-9 di puncak kelas Dozon. Namaku adalah Guyao. Tentu saja, kamu juga bisa memanggilku sebagai Tianzu kedua. Kamu mungkin sedikit lebih akrab dengan gelar yang telah aku pegang selama beberapa waktu ini. Meskipun aku telah maju ke kelas Banseng, aku lebih suka orang lain memanggilku Santo Guyao, ucap dari penetua Guyao. Tianzu kedua, setelah masalah ini selesai, aku akan segera memurnikan hati Bodhisattva. Hanya dengan maju ke kelas Banseng, aku tidak perlu lagi takut pada hal of Soul, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Baiklah, perkenalannya sudah cukup sampai di sini saja. Oh, sudah lama sekali aku tidak banyak berbicara. Anak muda dari klan Xiao, apakah kamu akan ikut bersamaku ke klan Hun? Atau kita harus bertarung lebih dulu? Untuk saat ini, ucap dari Guyao. Sun-Er, bisakah kamu menahannya sebentar, ucap dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Sun-Er lalu menjawab. Baiklah, akan aku coba, ucap dari Sun-Er. Hati-hatilah, ucap dari Xiaoyan kepada Sun-Er. Setelah itu, Xiaoyan ke belakang. Dia lalu melambaikan tangannya dan 5 jenis api muncul di depannya. Tampaknya Xiaoyan mengerti bahwa saat ini dia perlu melepaskan serangan terkuatnya jika dia ingin benar-benar mengalahkan Guyao kali ini. Apakah kamu akan menggabungkan api surgawi lagi? Aku benar-benar penasaran untuk mengetahui apakah kekuatan perubahan api surgawi milikmu benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan oleh orang-orang, ucap dari penetua Guyao. Kekuatan kelas Banseng Guyao memberikan modal yang cukup untuk memandang rendah semua orang yang berada di sana. Sun-Er dari klan Gum memiliki garis keturunan ilahi dan dikabarkan menjadi orang dengan garis keturunan paling sempurna dalam klan Gun. Potensinya cukup bagus. Tetapi kamu saat ini bukanlah tandinganku, ucap dari Guyao. Tiba-tiba tubuh penetua Guyao menghilang secara aneh. Ekspresi Sun-Er berubah saat melihat pergerakan yang seperti itu. Sun-Er langsung memukulkan tinjunya di suatu tempat. Indramu cukup bagus. Aku tidak heran kamu adalah anggota klan Gun dengan potensi terbesar dari klan Gun, ucap dari penetua Guyao. Tangan penetua Guyao dengan aneh berputar. Setelah itu bertabrakan dengan telapak tangan Sun-Er. Buah! Angin yang menakutkan yang disertai dengan panas menyapu langit. Tubuh penetua Guyao tidak bergerak, tetapi Sun-Er sedikit terhuyung ke belakang. Lalu Sun-Er membentuk segel yang rumit. Api keemasan terang meletus dari tubuh Sun-Er ke segala arah saat segel ini berubah. Kaisar emas membakar api surgawi, api warisan klan Gun yang menempati peringkat keempat di peringkat api surgawi. Tidak disangka gadis kecil sepertimu bisa menaklukkannya, ucap dari Guyao yang melihat kejadian itu. Itu adalah Golden Emperor Sky Burning Flame. Memang layak bagi klan Gu untuk memiliki warisan misterius seperti api surgawi ini, ucap dari Xiaoyan. Ada desas-desus menyatakan bahwa Golden Emperor Sky Burning Flame dapat membakar Doki. Keganasannya sudah terkenal. Hari ini aku akan melihat apakah rumor itu benar adanya atau tidak, ucap dari Guyao. Kabut hitam tiba-tiba melonjak dari tongkat tengkorak di tangan penetua Guyao. Dalam sekejap mata kabut hitam ini menembus langit, lalu sebuah kerangka besar muncul di sana. Raja kerangka kegelapan. Dia telah memanggil benda ini saat dia mulai bertarung. Tampaknya penetua Guyao cukup takut dengan Golden Emperor Sky Burning Flame, ucap dari Hunyu. Guyao lalu mengarahkan tongkat tengkoraknya ke arah Sun-Er. Lalu telapak tangan kerangka bersiap menghantam kepala Sun-Er. Sun-Er dengan cepat mundur dan sekelompok api emas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Kemudian bertabrakan dengan tangan kerangka itu. Wah!
Ledakan besar terjadi ketika kedua kekuatan tersebut bertabrakan. Formasi surgawi, pembakaran kaisar emas, teriak dari Sun-Er. Kerangka besar itu langsung dikelilingi oleh tirai api. Fium, babebo, buar, buar, buar. Tinju kerangka hitam yang berisi kabut gelap dan dingin dengan kejam menghantam tirai api tersebut. Dadedor, dadedor, dadedor. Segel yang terbentuk oleh Sun-Er berubah saat pilar emas melesat keluar dari formasi itu. Suhu yang menakutkan di dalamnya menyebabkan udara menjadi sangat panas. Api emas ini yang dengan ganas dan liar membakar kerangka besar tersebut. Melihat apa yang telah dilakukan oleh Sun-Er, Guyao lalu berkata, "Meskipun api surgawi ini sangat kuat, kamu tetap tidak bisa melepaskan potensi sepenuhnya dari api tersebut. Dengan kekuatanmu saat ini, ada desas-desus bahwa pemilik pertama dari Golden Emperor Sky Burning Flame yang legendaris bisa membakar dunia hanya dengan api ini," ucap dari Guyao. Mati dong gua semua kalau dibakar buminya, anjing. Kerangka besar di dalam sangkar emas itu tiba-tiba bergetar. Gelombang demi gelombang kabut hitam melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Jika dilihat dengan hati-hati, orang ini pasti bisa menemukan bahwa kabut hitam itu dibentuk oleh para jiwa. Buar, 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 buar. Jumlah jiwa yang menyembur keluar sangat banyak. Mereka tiba-tiba meledak saat bersentuhan dengan api emas Sun-Er. Kekuatan dari peledakan diri dari para jiwa ini menyebabkan dinding api emas melemah. Saat ini terjadi, tubuh kerangka hitam tiba-tiba menyusut. Meskipun tubuhnya telah menyusut, energi gelap di dalam dinding yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuh kerangka itu. "Lihat saja, aku akan merobek sebagian formasi api milikmu itu," ucap dari penetua Guyao. Buar. Formasi api telah hancur. Gadis kecil, jika kamu telah maju ke kelas Banseng, akan sulit untuk menentukan siapa yang akan menang hari ini. Sayangnya kekuatanmu masih belum cukup bisa mengimbangiku saat ini, ucap dari penetua Guyao. "Niatku bukan untuk mengalahkanmu. Aku sudah menyelesaikan tugasku," ucap dari Sun-Er. Sun-Er dengan cepat mundur setelah dia berbicara. Pada saat ini ada Lotus Flame yang tampak artistik dan indah perlahan berputar di tangan Xiaoyan. Melihat benda tersebut, penetua Guyao lalu berkata, "Apakah ini benda yang kamu buat setelah menggabungkan api surgawi? Aku telah memberimu banyak waktu kali ini. Semoga kamu tidak mengecewakanku ya," ucap dari penetua Guyao. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan mampu mengalahkan penetua Guyao atau Yanzu kedua? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue juga tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi yang suka, kalian bisa like, komen, dan share-share ke teman-teman kalian. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum, dadah. Nantikan konten gue berikutnya ya. Dadah.